Pernah nggak sih Anda merasa sudah memberikan segalanya? Bangun paling pagi, pulang paling malam, menghitung tiap peluang pakai logika yang super matang, tapi entah kenapa, kondisi finansial dan batin Anda rasanya tetap jalan di tempat? Santai, Anda sama sekali tidak sendirian. Banyak banget dari kita yang tanpa sadar terjebak dalam sebuah ilusi. Ilusi yang mengatakan kalau kerja keras fisik dan hitung-hitungan matematis adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Padahal nih ya, ada satu rahasia besar yang sering banget luput dari pandangan kita. Coba deh jujur pada diri sendiri sekarang juga. Kenapa sih usaha kita yang rasanya sudah jungkir balik, yang dikalkulasi dengan begitu presisi oleh otak kiri kita, ujung-ujungnya malah memberikan hasil yang begitu hampa? Kita ini sering banget kelelahan mengejar deretan angka, merancang strategi yang kaku, sampai akhirnya kita lupa kalau rezeki itu tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada rasa lelah batin yang mendalam ketika kita cuma bersandar pada logika murni, sebuah konflik batin saat realita hidup ternyata tidak sejalan dengan hitungan di atas kertas. Membahas gagasan dalam 7 keajaiban rezeki karya Ipo Santosa. Tolong jangan bayangkan ini sekedar buku teori bisnis biasa ya. Anggap saja ini semacam undangan. Sebuah pintu gerbang yang mengajak kita untuk pelan-pelan keluar dari kotak logika yang kadang bikin sesak dan masuk ke sebuah dimensi yang jauh lebih luas dan mengalir. Sebuah wilayah yang sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan otak kanan kita. Di dimensi inilah, hal-hal yang sering kita sebut sebagai keajaiban yang tidak masuk akal pelan-pelan mulai jadi kenyataan. Poin paling krusialnya tuh di sini. Mengundang kelimpahan sejati itu bukan sekedar menceklis daftar tugas harian yang kaku. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang utuh dan benar-benar bernyawa. Ketika kita berani melepaskan sedikit saja kendali dari kalkulasi duniawi yang bikin pusing, lalu mulai membangun narasi baru tentang niat dan keyakinan, di titik itulah payung keajaiban ini mulai terbuka lebar, melindungi kita dari segala ketidakpastian di luar sana. Ada sebuah ilustrasi menarik tentang payung bersisi 7 yang menggambarkan ini dengan sangat brilian. Lihat bagaimana setiap lipatannya membentuk apa yang disebut sebagai golongan kanan. Ini adalah sebuah filosofi hidup di mana intuisi, kreativitas, empati, dan keyakinan spiritual yang utuh berani mengambil alih kemudi dari rasionalitas yang dingin. Saat elemen-elemen ini dirangkai menjadi satu kesatuan, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelindung loh. Lebih dari itu, mereka menciptakan semacam daya tarik kosmis yang luar biasa kuat terhadap rezeki yang tidak terduga. Di dalam kerangka payung tadi, ada dua konsep yang menurut saya sangat puitis, tapi tenaganya luar biasa. Simpul perdagangan dan perisai langit. Konsep ini seakan menantang kita, berani tidak kita terjun langsung ke arus perniagaan dan mengambil langkah nyata? Tapi tenang saja, keberanian itu tidak dibiarkan bertarung sendirian kok. Ia bernaung dan dijaga ketat oleh perisai langit. Perisai ini adalah bentuk amalan, keikhlasan, dan kepasrahan yang pada akhirnya mengangkat keringat duniawi kita langsung ke hadapan Sang Pencipta. Sekarang, ada satu visual irisan lingkaran yang mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang sering banget kita lupakan. Alam semesta kecil kita, beserta semua ambisi yang ada di dalamnya, itu harus melebur dengan kehendak Sang Pencipta. Saat tujuan hidup Anda sudah beresonansi sempurna dengannya, usaha keras Anda itu bakal bertransformasi menjadi sebuah pelangi ikhtiar, sebuah jejak yang begitu unik dalam hidup Anda yang membuat kelimpahan itu pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain menghampiri Anda. Tapi tunggu dulu. Di tengah semua obrolan soal konsep spiritual dan strategi bisnis tadi, kita sampai pada sebuah titik balik. Sebuah kejutan emosional. Ternyata, magnet paling besar yang menarik keajaiban ke dalam hidup kita itu bukanlah kecerdasan otak, bukan juga modal uang yang tidak berseri. Keajaiban paling dahsyat itu justru berakar dari sesuatu yang sangat membumi, sangat dekat dengan keseharian kita, dan pastinya sangat manusiawi. Inilah rahasia terbesarnya, konsep yang disebut sepasang bidadari. Kelimpahan yang sejati, yang mengalir deras membawa kedamaian hati, itu terikat sangat erat dengan bagaimana cara kita memuliakan malaikat-malaikat di bumi kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua yang melahirkan kita dan pasangan yang selalu mendampingi kita. Ridho mereka, senyum ikhlas mereka, itulah kunci pamungkas yang membuka pintu langit selebar-lebarnya. Saat hubungan paling intim ini harmonis, percayalah, Anda tidak perlu lagi berlari mengejar rezeki. Rezeki itu sendirilah yang akan berlari mencari Anda. Jadi, saat kita merangkai kembali semua kepingan kebijaksanaan ini ke bentuk asalnya, kita akan melihat wujud payung kehidupan yang akhirnya utuh sempurna.
Usaha keras yang cuma mengandalkan logika itu ibarat payung yang bolong-bolong. Ya, mungkin dia bisa melindungi Anda dari gerimis kecil, tapi pasti akan hancur saat badai besar datang. Beda ceritanya kalau kerja keras duniawi Anda dikunci rapat oleh keajaiban otak kanan, perisai langit, dan doa tulus sepasang bidadari tadi. Ia bahkan memberikan Anda sebuah naungan perlindungan yang benar-benar mutlak. Nah, sekarang cerita ini berbalik menatap Anda secara langsung. Di tengah rasa capek dari rutinitas yang bikin napas Anda terengah-engah setiap hari, izinkan saya bertanya satu hal yang semoga menggaung ke dalam hati. Sudah siap belum sih Anda berhenti sekedar menghitung tiap peluang secara matematis dan mulai melangkah menggunakan keyakinan yang melampaui logika? Jangan-jangan selama ini Anda merasa terlalu lelah itu semata-mata karena Anda menggunakan cara yang kurang pas untuk meraih ketenangan sejati? Percayalah, sebuah babak baru yang penuh dengan kedamaian dan kelimpahan itu sebenarnya sudah ada di hadapan Anda. Menyelami pesan-pesan dari 7 keajaiban rezeki ini bukan lagi sekedar menambah daftar bacaan loh. Ini adalah sebuah inisiasi, sebuah momen untuk meriset ulang seluruh cara Anda menjalani hidup. Jadi pertanyaannya tinggal satu. Maukah Anda terus-terusan membiarkan otak kiri Anda kelelahan mengejar dunia? Atau maukah Anda membuka lembaran baru ini dan mulai membiarkan keajaiban yang bekerja untuk Anda?